Hai, ketemu lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin mau ngajak kalian jalan-jalan ke Surabaya. Kenapa ke Surabaya ya? Karena di kota ini banyak cerita dan fakta menarik yang gak bisa dilewatkan begitu saja. Tapi sebelum kita mulai, Mimin mau permisi dulu sama ibunya Arek-arek Surabaya, Bu Risma Nun Sewu nggih. Pasti kalian tahu dong, salah satu ikon terkenal di Surabaya adalah patung hiu dan buaya yang terletak di Kebun Binatang Surabaya. Nah, patung ini bukan sekedar patung biasa guys. Ada sejarah khusus terkait patung ini, khususnya terkait dengan asal-usul nama Surabaya. Jadi, ceritanya begini nih. Pada umumnya, masyarakat kota Surabaya menyebut asal nama kota mereka berasal dari dua kata, yaitu Sura dan Baya. Atau lebih populer dengan sebutan Sura ing Baya, dibaca Suro ing Boyo. Paduan dua kata itu memiliki arti berani menghadapi tantangan. Tapi ada juga yang menyebut bahwa Surabaya berasal dari kata cura dan baya atau Curabaya. Walau masih banyak sisi menarik yang mesti ditelusuri lagi terkait asal-usul nama Surabaya, satu hal yang jelas, arek Surabaya wani rek. Salah satu ikon khas lain dari Surabaya adalah Persatuan Sepak Bola Surabaya atau disingkat dengan Persebaya. Klub sepak bola kebanggaan arek Surabaya ini sudah berdiri sejak 1927 loh. Rentetan prestasinya juga nggak main-main di kancah sepak bola tanah air. Nah, Persebaya punya supporter yang namanya bonek atau bondo nekat. Kenapa namanya begitu ya? Intinya karena kefanatikan para supporternya terhadap Persebaya. Dengan cara mereka yang khas, para supporter pasti akan selalu menyupport tim kesayangan mereka saat berlaga dimanapun tim ini bermain. Salam satu nyali wani merupakan salam dan slogan khas para bonek yang tidak pernah absen dalam mendampingi Persebaya bertanding dimanapun. Salam itu mendefinisikan bahwa memiliki ikatan persaudaraan yang tinggi dengan mengedepankan spirit keberanian. Ketika seseorang dari bonek berteriak salam satu nyali, maka yang lainnya akan menjawab wani dengan tangan kanan dikepalkan. Wow, Mimin makin salut sama kekompakan mereka nih. Nah, yang satu ini sempat kontroversi nih, tapi sekaligus membuktikan bahwa arek Surabaya adalah masyarakat yang berani menerima tantangan. Jadi saat itu Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menutup lokalisasi pada 2014 lalu. Lokalisasi itu bernama Gang Doli. Pasti kalian tahu dong karena rame banget tuh pemberitaannya. Bahkan media negara asing pun ikut meramaikan juga. Setelah ditutup pastinya ada perhatian yang jadi fokus pemerintah. Di sini menariknya. Jadi para PSK dari Doli itu diberikan dana dari Kementerian Sosial sebesar Rp5.050.000 untuk tabungan para ex-PSK. Lalu mereka dikembalikan ke kampungnya masing-masing untuk membangun daerah mereka dengan modal tersebut. Gak tanggung-tanggung, jumlah ex-PSK yang dipulangkan itu mencapai 1.400-an loh. Wow, ternyata setelah ditutup para ex-PSK juga masih dimanusiakan ya. Kota Surabaya kini sudah jauh lebih maju loh. Banyak taman-taman yang enak banget buat ngumpul bareng teman dan keluarga. Nih, salah satunya Taman Bunggul. Taman ini bahkan pernah dapat penghargaan pada tahun 2013 lalu sebagai taman terbaik se-Asia. Wow! Dan ada juga Taman Flora Kebun Bibit. Taman ini terletak di Jalan Raya Manyar, Surabaya.
Taman yang satu ini asik banget kalau sambil jalan bareng anak-anak loh. Karena di sini disediakan taman baca, permainan untuk anak-anak sekaligus bisa diperkenalkan dengan hewan-hewan. Dan tentunya masuknya gratis dong. Kemajuan di Surabaya juga sudah banyak. Bukan cuma taman, bahkan trotoar juga jadi perhatian untuk kenyamanan para warga. Lihat aja, trotoar di Surabaya sekarang sudah diperlebar 5 meter. Bahkan ada sebagian komunitas melakukan kegiatan di trotoar loh, saking nyamannya. Nah, baru-baru ini Pemkot juga sudah memasang berbagai billboard warna-warni yang tentunya bikin makin cantik Kota Pahlawan ini ya. Mimin punya info yang kayaknya perlu dapat apresiasi dan bahan pemikiran juga nih. Jadi, Kota Surabaya sering banget dapat prestasi sebagai kota terbaik. Salah satunya terbaik se-Asia Pasifik dalam kategori partisipasif di tahun 2012 lalu. Bahkan jadi sister city dengan Liverpoolnya Inggris juga busannya Korea. Dan prestasi yang didapat dari Indonesia sendiri sebagai juara bertahan dari tahun 2011 sampai 2017 mendapatkan Piala Adipura pada kategori kota metropolitan. Bahkan yang terbaru ini Kota Surabaya meraih penghargaan Lee Kuan Yew World City Prize 2018 dalam kategori Special Mention di Singapura. Dan masih banyak lagi deh, Mimin terkesima sekali nih. Kalau gaya nyentrik dari wali kota ini yaitu marah-marahnya yang bikin ngeri. Walaupun menjabat sebagai wali kota Surabaya, tetap sama kayak emak-emak pada umumnya ya. Kalau ada salah langsung marah di situ juga. Tapi Mimin kagum banget, dia nggak takut citranya hancur sebagai wali kota loh. Kamu programmer loh. Aku mohon maaf ya, semua sistem yang ada di Pemkot soal e-government itu aku tahu. Kalau di video ini, Ibu Wali Kota lagi marah karena kantor kecamatan kotor. Tanpa segan dia marah-marah. Aduh, berasa kayak Ibu Mimin nih kalau kamar lagi kotor. Ibu Risma top banget ya, keibuan banget, jadi nyaman. Ibu Risma juga nggak segan loh turun ke jalanan saat macet di kota Surabaya. Dan Ibu Wali Kota juga ngebantu saat lampu merah agar penyeberang bisa nyaman dan pengendara yang lewat garis langsung kena omelan Bu Risma. Emang enak. Bu Risma juga mendapatkan segudang penghargaan prestasi karena keberaniannya membangun Surabaya menjadi kota percontohan dan menatanya menjadi nyaman. Salah satunya menjadi wali kota ketiga terbaik World Mayor merupakan sebuah organisasi non-profit yang bertaraf internasional. Organisasi itu mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Bukan, jadi bangga banget deh, pengen diangkat jadi anaknya Ibu Risma. Kamu lebih susah aku, ini kan bahasa Belanda. Pak, berarti kamu pinter bahasa Belanda. Kalian tahu nggak Ludruk Cap Tugu? Dulu sempat menghangatkan berbagai pentas hiburan anak muda. Mereka semua berasal dan terbentuk dari Surabaya. Mereka bergabung kembali di pentas di kampusnya, di mana tempat mereka dulu terbentuk. Oh iya nih, Mimin mau kasih tahu anggotanya. Agus Lengki, Jeki Rahmansyah, Darmo, Agus Basman, dan yang satu ini nih pasti kalian pada tahu yaitu Lies Hartono atau biasa kita kenal dengan Cak Lontong. Ayo, let's go. Wow, ada bule. Bentar. Kok medok banget sih bule ini? Tapi kayaknya Mimin tahu deh ini bule. Oh iya,
ini masih David Andrew Jepcott. Bule yang biasa dipanggil Dev ini berdarah Australia yang emang fasih banget bahasa Surabayanya. Dev emang sudah tinggal di Indonesia dari umurnya 2 tahun. Tapi dia sendiri nggak tahu kapan dia mulai fasih bahasa Surabaya. Dev sendiri cerita kalau di keluarganya pun menggunakan bahasa Inggris dan sekolah homeschooling juga menggunakan bahasa Inggris. Dev sih ngakunya dia bisa bahasa Indonesia lihat dari TV dan bahasa khas Surabaya bisa dengan sendirinya saat berkomunikasi dengan teman-teman seumurannya. Wow, keren banget ya. Band The Tillman Brothers adalah band rock and roll yang terkenal di daratan Eropa. Ya, mereka sangat terkenal di negeri Belanda nih. Tapi, kalian pada tahu nggak kalau band ini sebenarnya asal Indonesia loh? Jadi, di Surabaya awal mulanya band Tillman Brothers terkenal dan sampai ke kancah Eropa. Mereka memang tinggal di Surabaya dan sangat sering main musik di rumahnya. Pada saat ada acara di rumahnya, rekan ayah Andi Tillman melihat dan menyukai musik rock yang dimainkan The Tillman Brothers. Dan mulai saat itu juga The Tillman Brothers mulai main tampil di Surabaya dan kota-kota Indonesia. Bahkan sempat tampil juga di depan Presiden waktu masih dijabat oleh Presiden RI pertama Soekarno. Lalu mereka pindah ke Belanda. Di Belanda inilah The Tillman Brothers merajalela hingga terkenal seantero Eropa. Gayanya asik banget kan, melampaui zamannya. Gimana dengan informasi kali ini? Apa kalian makin bangga sama Indonesia? Ternyata anak bangsa banyak juga yang berprestasi dan gak kalah sama negeri lain ya. Mimin janji deh bakalan kasih kalian informasi tentang negeri tercinta ini. Bye-bye, sampai jumpa.